Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamwal dari jurusan Ilmu Hukum kelas D dari Universitas UIN Suska Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang hak penyandang disabilitas. Dari ringkasan Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagai upaya mendukung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini lahir sebagai upaya menjamin penyandang disabilitas dalam mengakses hak dan kewajibannya yang sejalan dengan hak-hak manusia yang universal. Dilatar belakangi masalah belum maksimalnya layanan dan fasilitas bagi difabel, undang-undang ini diharapkan dapat memutus mata rantai diskriminasi dan marginalisasi penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini terlahir dari 13 bab yang memuat 153 pasal. Dalam bab pertama atau ketentuan umum, undang-undang ini mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Dalam jangka waktu yang lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam bab ini juga mempertegas asas yang digunakan dalam upaya menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya kekuasaan otonomi penuh, penghormatan martabat penyandang disabilitas, hingga prinsip non-diskriminatif. Selain itu, hal yang penting dalam bab ini adalah prinsip inklusif sesuai dengan tercantum pada pasal 2. Bab 2 dalam undang-undang ini berusaha membeda terkait ragam disabilitas. Ragam disabilitas dalam bab ini terdapat 4 jenis, yakni disabilitas fisik, disabilitas sensorik, rungu bicara, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual. Selain itu, pada pasal 4 ayat 2 beserta penjelasan juga disebut terdapat disabilitas ganda yang individu yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas dalam waktu bersamaan dan dalam jangka waktu yang lama. Pada bab 3 menyebutkan hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh negara. Bagian 1 merupakan hak yang bersifat umum bagi penyandang disabilitas seperti hak hidup, hak bebas, stigma dalam hak bidang politik, bidang pendidikan, hak sibilitas, habilitasi dan rehabilitasi, keagamaan dan kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, dalam bab ini juga terbuatkan pasal tersendiri terkait hak anak dan perempuan dengan disabilitas. Hal ini disebabkan anak dan perempuan merupakan salah satu kelompok paling rentan dibandingkan disabilitas lainnya, misalnya laki-laki. Kerentanan ini disebabkan oleh budaya patriarki yang masih tertanam di masyarakat. HA ini tercantum sampai bagian ke-22 yang sampai pasal 26, yakni hak bebas diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Bab 4 merupakan proses teknis, yakni pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bab ini terdapat 19 bagian yang cukup panjang sampai pasal 128. Bagian-bagian tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam bab 3, yakni mulai dari proses pelaksanaan hukum, pekerjaan, wirausaha, koperasi, pendidikan, kesehatan, politik, infrastruktur, akses layanan publik, dan lain-lain. Bab 5 yang terdiri dari pasal 129 dan pasal 130 berisi tentang proses koordinasi antara sektor yang terlibat, baik di tataran pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Koordinasi ini merupakan kewajiban bagi pemerintah dalam usaha mendorong terjaminnya hak-hak penyandang disabilitas. Bab 6 merupakan amanat pembentukan Komisi Nasional Disabilitas atau KND sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan Presiden untuk menangani isu-isu disabilitas di Indonesia. KND dibahas dari pasal 131 sampai 134 untuk menyatukan dan memperkuat struktur advokasi isu disabilitas di Indonesia.
yang selama ini masih terpolarisasi dalam berbagai gerakan dari organisasi penyandang disabilitas yang sudah cukup berkembang di Indonesia. Bab 7 yang hanya memuat pasal 135 menyebutkan tentang sumber pendanaan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berasal dari APBN, APBD, maupun sumber lain yang sah dan tingkat mengikat. Selanjutnya, bab 7 terdiri dari pasal 136 dan pasal 137 menyebutkan terkait kerjasama internasional, baik sesama pemerintah maupun swasta, upaya memotivasi dan membuat role model gerakan. Dalam bab 9, memuat penghargaan bagi perorangan maupun warga yang berkontribusi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam pasal 138 sampai pasal 141 juga menyebutkan penghargaan bagi penyedia fasilitas publik yang akses kepada difabel yang mana saat ini masih belum maksimal. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat motivasi stakeholder lainnya dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempertegas perlindungan hak penyandang disabilitas, bab 10 dan bab 11 mengatur jenis pelarangan dan pidana yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Kedua bab tersebut membentang dari pasal 141 sampai pasal 145. Kedua bab ini dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang belum menyertakan jenis pelanggaran dan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Jika merujuk pada dampak hukum yang ada, pasal ini sejatinya bisa digunakan untuk memberi efek jera bagi pelanggar yang menghalangi dan menghambat hak-hak penyandang disabilitas. Bab 12 merupakan ketentuan peralihan yang menyebutkan keterkaitan tindakan hukum dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Bab terakhir merupakan ketentuan penutup yang menyebutkan undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 serta mengamanatkan undang-undang ini mulai berlaku 2 tahun sejak diundangkan. Dalam artian undang-undang ini mulai berlaku tahun 2018. Cukup sekian dari materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan dan kata-kata saya yang salah, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.